Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, malam ke-11 ya Pak ya, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ya, masih diberikan kesempatan untuk hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan ibadah salat tarawih. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua kalinya salat bersalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya tidak akan menyampaikan banyak hal, tetapi saya hanya ingin menyampaikan sebuah kultum singkat, tidak lebih daripada 5 menit, yaitu kultum yang bertemakan tentang syukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan rekan-rekan sekalian, kita mengenal tentang konsep bersyukur. Ya. Apa itu syukur? Syukur itu dapat didefinisikan sebagai ungkapan atau perasaan rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Baik berupa harta, baik berupa waktu, baik berupa kesehatan dan sebagainya. Yang mana itu semua dilakukan ya dengan cara lisan ataupun dalam bentuk tindakan. Kalaupun lisan dalam bentuk apa Bapak Ibu? Yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kalau dalam bentuk tindakan ada banyak hal. Misalkan selalu melihat ke bawah, mencintai tubuh, kemudian bersedekah dan sebagainya. Nah, kenapa rasa syukur ini perlu dipupuk di dalam tubuh kita Bapak Ibu sekalian? Karena rasa syukur ini adalah bentuk ataupun menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bisa bersyukur Bapak Ibu, berarti kita telah bisa melihat, kita bisa mengidentifikasi dan kita bisa memaknai kasih sayang Tuhan yang diberikan kepada kita. Bisa itu dalam bentuk apapun itu yang ada di dalam tubuh kita. Dalilnya yaitu kepada Quran surat Ibrahim ayat 7 yang kita kenal, wa idz ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan tak kala Tuhanmu memaklumkan, jikalau engkau bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Nikmat yang tidak kita sangka sebelumnya, maka Allah akan tambahkan kepada kita jikalau kita bisa bersyukur. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengaplikasikan syukur di dalam setiap aspek kehidupan kita? Setidaknya saya telah merangkum ada 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama adalah selalu melihat ke bawah. Dalam artian apa Bapak Ibu? Bukan berarti kita melihat ke bawah ke kaki kita gini, tapi berusaha melihat kepada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Contohnya misalkan ketika kita ke pasar, ketika kita ke lampu merah ataupun tempat-tempat yang lain, kita melihat orang-orang yang tidak seberuntung kita. Dalam rangka apa? Sehingga ketika kita melihat itu, kita bisa membandingkan bagaimana nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu ternyata lebih banyak daripada apa yang pada orang tersebut. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan syukur dalam setiap aspek kehidupan, yaitu dengan cara mencintai tubuh dan kesehatan. Kenapa mencintai tubuh dan kesehatan merupakan bagian daripada rasa bersyukur? Karena apa yang telah ditetapkan Allah kepada kita, baik itu berupa fisik, harta, dan lain sebagainya, itu adalah pemberian Allah. Dan cara kita mensyukuri adalah dengan cara menjaganya.
Kalaupun misalkan cara menjaga tubuh itu ada banyak hal Bapak Ibu sekalian. Bisa berolahraga, kemudian bisa melakukan hal lain, aktivitas lain yang itu melatih tubuh kita. Tidak hanya tubuh, tetapi juga bisa juga dalam hal lain. Misalkan dalam hal akal, ya. Dalam hal keilmuan, kita belajar, kita mendalami ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal nafs ataupun qalbu, cara kita menjaganya yaitu dengan melakukan hal-hal spiritual seperti ibadah sholat, puasa, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengaplikasikan syukur, yaitu dengan cara bersedekah. Apa itu bersedekah? Yaitu memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Kenapa bersedekah termasuk dalam bagian daripada syukur? Karena ketika kita bersedekah, sama saja kita membagikan nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada orang lain. Sehingga dengan kita memberikan kepada orang lain, itu sama saja seperti kita mensyukuri daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang mungkin ini bisa mengingat kita tentang mencintai tubuh dan juga kesehatan kita. An Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani ma'buna fihima katsirun minan nar. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu kepada keduanya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita masih mempunyai waktu luang, ketika kita masih memiliki kesehatan, maka jagalah segala hal itu. Agar apa? Agar kita senantiasa bisa bersyukur dan juga melakukan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Sebelum saya mengakhiri khutbah kali ini Bapak Ibu, ada sebuah quotes yang akan saya sampaikan, bahwa jikalau kita masih memiliki baju untuk digunakan, jikalau kita masih memiliki makanan untuk dimakan, dan jikalau kita masih memiliki rumah untuk dinaungi ataupun ditinggali, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang masih beruntung, orang-orang yang masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam aspek kehidupan ini. Oleh karena itu, malah kita tetap senantiasa bersyukur dan juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Akhirul kalam, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.